Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diajeng Sama Fatina dengan NIM akhir 223 dari kelas F angkatan 2023. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Fitokimia Ibu Dr. Apoteker Sorea Rianti SSI MSI. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kajian mengenai isolasi dan identifikasi senyawa triterpenoid pada daun mengkudu atau dalam bahasa ilmiah Morinda citrifolia L. Pendahuluan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia, yang memiliki sekitar 990 spesies tanaman obat. Salah satu tanaman yang banyak dimanfaatkan sebagai obat tradisional adalah mengkudu, atau dalam bahasa ilmiah disebut Morinda citrifolia L, yang telah digunakan untuk membantu mengatasi hipertensi, infeksi, peradangan, serta memiliki aktivitas antioksidan. Penelitian fitokimia menunjukkan bahwa daun mengkudu mengandung berbagai metabolit sekunder, seperti alkaloid, flavonoid, saponin, dan triterpenoid. Triterpenoid merupakan senyawa bioaktif yang memiliki berbagai aktivitas farmakologis sehingga berpotensi dikembangkan sebagai bahan alam yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah, bagaimana kandungan senyawa metabolit sekunder pada daun mengkudu yang menjadi dasar dilakukannya isolasi senyawa triterpenoid. Yang kedua, bagaimana tahapan proses isolasi senyawa triterpenoid dari ekstrak etil asetat daun mengkudu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Yang ketiga, bagaimana metode identifikasi yang digunakan untuk mengkarakterisasi senyawa triterpenoid hasil isolasi dari daun mengkudu. Lalu yang keempat, bagaimana hasil isolasi dan identifikasi senyawa triterpenoid pada daun mengkudu, serta implikasinya terhadap pengembangan penelitian bahan alam di bidang farmasi. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis kandungan senyawa metabolit sekunder pada daun mengkudu yang mendasari penelitian isolasi senyawa triterpenoid. Lalu yang kedua ada mendeskripsikan tahapan proses isolasi senyawa triterpenoid dari ekstrak etil asetat daun mengkudu berdasarkan hasil penelitian ilmiah. Lalu yang ketiga, menganalisis metode identifikasi yang digunakan dalam mengkarakterisasi senyawa triterpenoid hasil isolasi. Lalu yang keempat, menjelaskan hasil isolasi dan identifikasi senyawa triterpenoid pada daun mengkudu, serta potensi pemanfaatannya sebagai dasar pengembangan penelitian di bidang farmasi. Selanjutnya terdapat morfologi dan klasifikasi mengkudu. Morfologinya, mengkudu merupakan tanaman perdu atau pohon kecil dari famili Rubiaceae yang dapat tumbuh hingga sekitar 6 meter. Tanaman ini memiliki akar tunggang, batang berkayu, daun elips berwarna hijau mengkilap, bunga putih berukuran kecil, serta buah majemuk berwarna putih kekuningan saat matang. Daun mengkudu menjadi bagian yang paling banyak diteliti karena kaya akan metabolit sekunder, terutama senyawa triterpenoid. Lalu untuk klasifikasinya tertera. Lalu selanjutnya terdapat kandungan kimia pada mengkudu, yang dimana pada isolasi kajian yang saya buat, golongan senyawanya triterpenoid dan kandungan kimianya terdapat asam ursolat dan asam oleanolat. Lalu terdapat beberapa juga golongan senyawa yang terdapat pada mengkudu tertera pada gambar. Lalu selanjutnya ada aktivitas farmakologis mengkudu. Terdapat 4 aktivitas farmakologis. Yang pertama, aktivitas antimikroba, di mana mengkudu mampu menghambat pertumbuhan berbagai bakteri seperti Bacillus, Staphylococcus, Salmonella, dan lain-lain. Aktivitas ini berasal dari kandungan metabolit sekunder yang dapat merusak membran sel bakteri dan menghambat proses metabolismenya. Lalu untuk aktivitas antioksidan, daun dan buah mengkudu memiliki aktivitas antioksidan yang kuat karena mengandung senyawa fenolik, flavonoid, iridoid, dan triterpenoid yang dimana mampu menangkal radikal bebas sehingga membantu melindungi sel dari kerusakan akibat stres oksidatif. Lalu selanjutnya ada aktivitas antiinflamasi, di mana senyawa bioaktif dalam mengkudu seperti flavonoid, iridoid, dan triterpenoid berperan dalam menghambat pembentukan mediator inflamasi, sehingga dapat membantu mengurangi proses peradangan di dalam tubuh. Lalu yang terakhir ada aktivitas anti kanker yang berpotensi sebagai agen anti kanker karena mengandung berbagai senyawa bioaktif yang mampu menghambat pertumbuhan sel kanker, menginduksi apoptosis atau kematian sel, menghambat angiogenesis, serta meningkatkan respon sistem imun terhadap sel kanker.
Lalu selanjutnya masuk ke tahapan proses isolasi terpenoid. Yang pertama, sampel itu dipreparasi terlebih dahulu dengan membersihkan, mengeringkan, dan menghaluskannya menjadi serbuk simplisia, di mana serbuk tersebut digunakan sebagai bahan baku ekstraksi untuk memperoleh senyawa triterpenoid. Lalu yang selanjutnya dilakukan kromatografi lapis tipis. Ini bertujuan untuk menentukan sistem eluen terbaik untuk memisahkan senyawa triterpenoid. Pemisahan dilakukan menggunakan silika gel GF254 dan campuran N-heksan etil asetat. Kemudian diamati di bawah sinar UV serta reaksi anisaldehid dengan asam sulfat. Eluen terbaik selanjutnya digunakan pada proses kromatografi vakum cair. Lalu selanjutnya dilakukan kromatografi vakum cair. Ini berfungsi memisahkan fraksi etil asetat berdasarkan perbedaan kepolaran menggunakan metode step gradient polarity. Lalu hasil elusi dianalisis dengan KLT, kemudian fraksi dengan pola noda dan nilai RF yang sama digabungkan menjadi 8 fraksi utama untuk proses pemurnian berikutnya. Lalu selanjutnya tahapan kromatografi kolom gravitasi, di mana dilakukan pada fraksi ke-6 hasil KCV karena menunjukkan pola noda yang paling sederhana berdasarkan hasil KLT. Pemisahan menggunakan silika gel sebagai fase diam dan campuran NX dengan etil asetat sebagai fase gerak. Eluat kemudian dianalisis kembali dengan KLT dan fraksi yang memiliki pola noda serupa digabungkan sehingga diperoleh 21 subfraksi. Lalu selanjutnya, rekromatografi kolom gravitasi di mana dilakukan pada subfraksi ketujuh untuk meningkatkan kemurnian senyawa hasil isolasi. Pemisahan menggunakan silika gel sebagai fase diam dengan sistem elusi yang ditentukan berdasarkan hasil KLT. Fraksi yang memiliki pola noda sama kemudian digabungkan sehingga memperoleh isolat dengan tingkat kemurnian yang lebih tinggi sebelum dilakukan karakterisasi. Lalu selanjutnya tahapan identifikasi dan analisis di mana yang pertama dilakukan uji KLT kembali, dilakukan untuk mengetahui tingkat kemurnian senyawa hasil isolasi sebelum tahap karakterisasi pengujian menggunakan tiga variasi eluen, yaitu N-heksan etil asetat dengan perbandingan 8:2, 7,5:2,5, dan 7:3. Kemudian diamati di bawah sinar UV dan disemprot reaksi Lieberman-Bouchard. Seluruh variasi eluen menghasilkan satu noda berwarna ungu yang menunjukkan bahwa isolat memiliki tingkat kemurnian yang baik dan memberikan indikasi positif sebagai senyawa golongan triterpenoid, di mana pada gambar tertera. Lalu yang kedua dilakukan uji titik leleh, dilakukan untuk mengetahui tingkat kemurnian senyawa hasil isolasi. Senyawa murni umumnya memiliki rentang titik leleh yang sempit, yaitu tidak lebih dari 2 derajat Celcius. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isolat merupakan padatan kristal berwarna putih dengan titik leleh 233-235 derajat Celcius, di mana rentang tersebut memenuhi kriteria senyawa murni dan memperkuat hasil uji KLT bahwa isolat memiliki kemurnian yang baik sehingga layak untuk tahap karakterisasi menggunakan spektroskopi. Lalu selanjutnya dilakukan karakterisasi senyawa, di mana karakterisasi senyawa hasil isolasi dilakukan menggunakan spektrofotometer UV visible dan Fourier transfer infrared atau FTIR untuk mengetahui karakteristik struktur senyawa yang diperoleh. Analisis UVV bertujuan untuk mengidentifikasi adanya gugus kromofor berdasarkan panjang gelombang serapan maksimum. Lalu, untuk FTIR digunakan untuk menentukan gugus fungsi yang terdapat pada senyawa hasil isolasi. Lalu untuk karakterisasi dengan analisis UV visible, analisis spektrofotometri UV visible dilakukan untuk mengidentifikasi gugus kromofor pada senyawa hasil isolasi. Hasil pengujian menunjukkan serapan maksimum pada panjang gelombang 292 nm dengan nilai absorbansi 0,0400. Serapan ini menunjukkan adanya transmisi elektron dari N ke V bintang yang mengindikasikan keberadaan gugus karbonil sehingga memperkuat bahwa senyawa hasil isolasi termasuk golongan triterpenoid, di mana untuk spektrumnya terlampir, dan selanjutnya ada karakterisasi analisis FTIR, di mana dilakukan untuk mengidentifikasi gugus fungsi pada senyawa hasil isolasi. Spektrum FTIR menunjukkan adanya gugus hidroksil, alifatik, karbonil, gugus metil, dan CO. Keberadaan gugus fungsi tersebut, terutama gugus geminal dimetil, merupakan karakteristik khas senyawa golongan triterpenoid sehingga memperkuat hasil identifikasi, di mana gambar spektrumnya pun terlampir.
Lalu selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan di mana penelitian ini berhasil mengisolasi senyawa triterpenoid dari ekstrak etil asetat daun mengkudu melalui tahapan preparasi sampel, kromatografi vakum cair, kromatografi kolom, rekromatografi kolom. Isolat yang diperoleh berupa padatan kristal putih seberat 3,8 mg dengan tingkat kemurnian yang baik. Hasil uji KLT, titik leleh, UV visible dan FTIR menunjukkan karakteristik yang sesuai dengan golongan senyawa triterpenoid, sehingga tujuan penelitian berhasil tercapai. Untuk saran, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan teknik karakterisasi yang lebih spesifik, seperti NMR dan MS, untuk menentukan struktur senyawa secara lebih akurat. Selain itu, perlu dilakukan uji aktivitas biologis, seperti antioksidan, antiinflamasi, antimikroba, dan anti kanker, serta optimasi metode isolasi dan pemurnian agar diperoleh rendamen dan tingkat kemurnian senyawa yang lebih tinggi. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan mengenai kajian isolasi triterpenoid pada tanaman mengkudu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.